Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisna Syariful Amin dari jurusan Pendidikan Jasmani Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membahas tentang pengertian gerak, hakikat belajar gerak, dan ranah gerak. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari gerak. Pengertian gerak, apa sih yang dimaksud dari belajar gerak? Jadi menurut Smith 1991 adalah serangkaian proses yang dihubungkan dengan latihan atau pengalaman yang mengarah kepada perubahan-perubahan yang relatif menetap dalam kemampuan seseorang untuk menampilkan gerakan-gerakan yang tertampil. Pada dasarnya, definisi Smith di atas mengandung 3 aspek yang penting. Yang pertama yaitu belajar merupakan pengaruh latihan atau pengalaman. Perkembangan kemampuannya memang bisa berkembang tanpa dilatih. Kemampuan tersebut berkembang semisalnya karena pengaruh kematangan dan pertumbuhan. Contoh keterampilannya yaitu diantaranya ada berlari tanpa dilatih. Dalam arti sebenarnya kemampuan berlari tetap akan berkembang karena adanya pengaruh kematangan. Yang kedua, ketika latihan berlangsung, terjadi banyak perubahan dalam sistem saraf pusat. Perubahan tersebut terjadi karena penganyaman berbagai kemampuan dan pengalaman gerak dalam situasi memori dan otak. Proses inilah yang menetapkan perubahan yang terjadi agar relatif menetap. Dan yang ketiga, perubahan yang terjadi relatif melekat. Banyak perubahan dan penampilan terjadi oleh sebab orang lain yang sifatnya hanya sementara, misalnya oleh kelelahan, obat-obatan, atau kondisi lingkungan. Perubahan dalam diri individu yang bersifat sementara diibaratkan sebagai air. Air akan mendidih jika dipanaskan, sehingga bentuknya berubah pada saat itu. Tetapi ketika air dingin kembali, maka wujudnya akan kembali menjadi air yang tenang seperti semula. Proses belajar akan merubah menjadi orang yang benar-benar baru. Luarnya tetap sama, namun kemampuannya sudah berbeda. Mengukur pembelajaran gerak. Gagasan bahwa belajar gerak tidak diukur, tidak dapat diamati, menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kemajuan pembelajaran itu dapat diukur. Jalan yang dapat ditempuh untuk menghindari hal-hal demikian adalah mengetahui hakikat dan pola perkembangan hasil belajar. Hal ini meliputi sebagai berikut. Yang pertama, turunan naikan perkembangan belajar, sifat pengaruh latihan. Materi yang kedua yaitu konsep perkembangan gerak. Motorik sebagai istilah umum untuk perkembangan bentuk perilaku gerak manusia. Sedangkan psikomotor khusus digunakan pada domain mengenai perkembangan manusia yang mencakup gerak manusia. Motorik ruang lingkup lebih luas daripada psikomotor. Meskipun secara umum motorik sinonim digunakan dengan istilah gerak, sebenarnya psikomotor mengacu pada gerakan yang dinamakan alih getaran elektronik dari pusat otot besar. Gerakan dasar sangat penting sebagai pondasi gerak lanjutan dan gerak keterampilan bagi anak. Dengan penguasaan gerak dasar yang baik, maka diharapkan anak siap untuk melakukan gerak yang lebih kompleks. Gerak dasar dibagi menjadi 3 kategori, yaitu lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Apabila anak usia dini diberikan gerak ini, maka akan menjadi pondasi yang kuat untuk melanjutkan pada gerak yang lebih kompleks pada cabang olahraga tertentu. Perkembangan penguasaan gerak terjadi sejalan dengan pertumbuhan fisik. Pada masa awal pembentukan pola gerak dasar. Gerak dasar tersebut meliputi berjalan, berlari, melompat, dan meloncat. Kesalahan pada gerak dasar yang tidak dikoreksi atau akan merugikan anak tersebut dan akan bersifat menetap dan sukar untuk dirubah. Kerugiannya tersebut meliputi yang pertama yaitu tidak efisien gerakannya.
Yang kedua, buruknya mekanika pada saat penampilan. Dan yang ketiga, kemungkinan terjadinya cedera lebih besar. Dan yang keempat, pengeluaran energi lebih besar atau pemborosan energi. Yang berikutnya yaitu kemampuan lokomotor yang digunakan untuk memindahkan tubuh dari satu ke tempat lainnya untuk mengangkat tubuh ke atas seperti yang pertama. Contohnya yaitu loncat dan loncat. Yang kedua itu berjalan. Yang ketiga ada skipping, meloncat. Yang selanjutnya yaitu ada meluncur dan lari seperti kuda. Yang berikutnya kemampuan non-lokomotor dilakukan di tempat tanpa adanya ruang gerak yang memadai. Kemampuan non-lokomotor terdiri dari menekuk dan merenggang, mendorong dan menarik, mengangkat dan menurunkan, melipat dan memutar. Kemampuan manipulatif dikembangkan ketika anak tengah menguasai macam-macam objek. Kemampuan manipulatif lebih banyak melibatkan tangan dan kaki, tetapi bagian lain dari tubuh kita juga dapat digunakan. Pola-pola gerak dasar berkat pengalaman gerak pada masa kanak-kanak akan menentukan kualitas gerak, karena pada masa kanak-kanak selalu didorong bergerak dengan pola gerak dasar yang benar. Gerak dasar non-lokomotor, gerakan dasar ini dilakukan tanpa adanya perpindahan tempat, contohnya meliuk, menggoyangkan pinggul dan bahu, menarik, menekuk, dan memutar. Yang pertama, memutar badan. Contohnya itu gerakan memutar atau melilin. Badan dapat dilakukan dengan memutar setengah badan di mana posisi kedua kaki tetap. Tetapi anggota badan mulai dari pinggang sampai kepala diarahkan ke samping. Contoh dari mekanik badan, gerakan menekuk badan dapat dilakukan dengan jongkok, menunduk dan menekuk badan ke samping. Kemudian memutar badan. Gerakan memutar badan dilakukan dengan mengubah posisi kaki untuk mengubah posisi badan menghadap ke arah yang berbeda. Gerakan mengubah posisi anggota tubuh yang tidak menyebabkan berpindah badan secara keseluruhan ke tempat lain, contohnya menggelengkan kepala, melipat tangan, merentangkan tangan, terus mengangkat satu kaki dan lain-lain. Gerak dasar lokomotor. Gerakan lokomotor merupakan suatu gerakan yang ditandai dengan adanya perpindahan tempat seperti jalan, lari, melompat, dan mengguling. Gerakan ini biasanya membuat anak merasa senang melakukannya. Gerakan lokomotor ini bisa dimodifikasi menjadi permainan anak sehingga tanpa disadari siswa sedang melakukan gerak lokomotor seperti berjalan, berlari, dan mengguling. Tujuan dari dilakukannya gerak dasar jalan dan berlari adalah meningkatkan kemampuan gerak dasar yang banyak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Guru dapat menerangkan dan memberikan contoh yang benar mengenai titik gerak dasar atletik, jalan, dan lari. Pada aktivitas ini anak melakukan kegiatan berjalan, berlari, dan melompat selama 5 menit dengan rintangan yang sudah ditentukan oleh guru. Materi yang berikutnya yaitu ranah gerak. Setelah kita mengetahui pengertian dan batasan belajar secara umum, maka kita menjadi mudah untuk mendiskusikan pengertian dan batasan belajar gerak. Pertumbuhan, perkembangan, dan belajar melalui aktivitas jasmani akan mempengaruhi 3 ranah dalam pendidikan yang meliputi ranah kognitif, menyadari gerak, ranah psikomotor, pertumbuhan biologis, kesehatan, dan kebugaran jasmani, dan ranah afektif, rasa senang, aktualisasi diri, konsep diri. Sebagaimana istilah belajar gerak dapat dijelaskan secara sederhana, yaitu sebagai salah satu proses mengarah pada upaya untuk memperoleh perubahan perilaku yang berhubungan dengan gerak. Gerak dalam pengertian ini ditentukan saja erat kaitannya dengan keterampilan, sehingga perubahan perilaku yang diharapkan dari belajar gerak menyangkut keterampilan gerak secara luas. Pengertian dan batasan yang cukup banyak dipakai adalah dari Smith. Pengertian dan batasan yang cukup banyak dipakai adalah dari Smith. Ia memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan belajar gerak adalah suatu rangkaian proses yang berhubungan dengan latihan
atau pengalaman yang mengarah pada terjadinya perubahan-perubahan yang relatif permanen dalam kemampuan seseorang untuk menampilkan gerak-gerak yang terampil. Berdasarkan pengertian dan batasan belajar gerak yang dikemukakan Smith tersebut di atas, maka dapat ditarik lagi 3 hal pokok yang meliputi belajar merupakan proses yang di dalamnya terjadi pemberian latihan atau pengalaman. Kemampuan seseorang memang dapat berkembang dengan sendirinya atau tanpa latihan. Yang kedua yaitu belajar tidak langsung, maka latihan atau pemberian pengalaman itu berlangsung akan menyebabkan terjadinya banyak perubahan dalam sistem saraf pusat. Dan yang ketiga, perubahan yang terjadi relatif permanen. Agar perubahan yang terjadi dalam penampilan dianggap sebagai hasil belajar, maka perubahan tersebut harus permanen agar melekat. Kesimpulan yang saya dapat dari pembahasan di atas yaitu belajar gerak secara sederhana dapat digambarkan sebagai proses pembelajaran yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Belajar gerak melalui praktik atau pengalaman belajar gerak tidak dapat diukur secara langsung karena proses mengantarkan pencapaian perubahan perilaku berlangsung secara internal atau dalam diri. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.